Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan berbagai nikmat kesehatan yang luar biasa. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak untuk membahas tentang pengasuhan dan pendidikan anak usia dini. Dalam konteks ini saya menyebut dengan rumus 3N, yaitu ada nature, kemudian ada nutrition, dan yang ketiga ada nurture. Terkait dengan nature, yang dimaksud dengan nature di sini adalah bagaimana konsep pengasuhan dan pendidikan anak usia dini itu sangat dipengaruhi oleh faktor genetis atau turunan. Faktor genetis atau turunan ini terdiri dari berbagai macam, misalnya terdiri dari ada yang namanya kematangan biologis terkait dengan misalnya milestone perkembangan anak, atau terkait juga dengan fisik anak, misalnya ada tinggi badan, warna kulit, kemudian warna rambut. Ada juga misalnya kematangan dari perspektif psikologis, misalnya ada juga aspek tipe kepribadian, kemudian kemauan, dan ada kemudian juga berbagai macam karakter anak. Selain faktor bawaan terkait dengan kematangan secara biologis dan psikologis, ada juga teori yang menyampaikan bahwa kemampuan berbicara pada manusia pada dasarnya dilakukan bisa berkomunikasi karena manusia itu memiliki perangkat language acquisition device atau disingkat dengan LED. Dan yang terakhir ada sebuah teori yang menyampaikan bahwa kecerdasan itu sangat dipengaruhi oleh faktor genetis atau keturunan. Bahkan menurut hasil penelitian, kecerdasan anak pengaruhnya lebih dominan oleh kecerdasan ibunya. Dari penjelasan terkait dengan faktor nature atau bawaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa betapa pentingnya bagi kita dalam memilih pasangan hidup, karena pasangan itu akan menentukan bagaimana kualitas keturunan kita. Kalau misalnya dalam konteks budaya, maka kita akan mengenal istilah bibit, bobot, dan juga bebet. Tetapi dalam konteks agama Islam, maka kita akan mengenal ketika kita memilih pasangan, ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan. Misalnya yang pertama adalah faktor kekayaan, kemudian yang kedua adalah faktor ganteng atau kecantikan, kemudian ada faktor keturunan, dan yang terakhir adalah faktor agama. Dan yang perlu dipertimbangkan dan harus menjadi pertimbangan utama adalah faktor agama, karena ke depan faktor agama tersebut akan menentukan anak kita dalam konteks kesolihan anak-anak kita.